Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 10 lebih 13 menit. Kalau di Kuningan ini sudah malam, Pak. Kenapa? Pada baik. Kalau sudah malam biasanya ngantuk. Daripada di sini ngantuk, ngajinya terpaksa, mending silahkan pulang. Ayo mangga balik. Bu, pulang enggak? Berarti sampai subuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa lahiqahu ada'a. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kusnedi, Bapak Kuwu Sumber Jaya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, yaitu Ustaz Surya, dan Sekretaris Bapak Supardi. Khusus yang saya hormati Ketua Panitia Ustaz Kang Tarbun. Khusus yang saya hormati Papi Haji Hermanto dan Ibu Hajah Raini beserta bendahara acara Kang Ali dan Arif. Yang saya hormati seluruh al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat saya kepada para beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang seragamnya bermacam-macam, sama yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah, barokah dan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi insya Allah seragamnya sudah pada lunas semuanya. Alhamdulillah. Ini banyak lembing. Ini tanda baik, berarti musim panen. Betul Bu? Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
waktu yang tidak pernah menunggu, zaman yang terus-terusan berjalan, telah menyampaikan kita kepada satu bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan Rabiul Awal, atau orang Sunda, orang Jawa bilangnya bulan Mulud. Sama enggak, Bu? Sama nggih? Pada baik. Cuman kalau saya mengatakan bulan Mulud itu bulan istimewa, banyak yang bertanya, Kiai, kok kenapa Rabiul Awal, Mulud itu disebut bulan istimewa? Karena memang begini, Bu, Allah itu dalam satu tahun menjadikan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 yang Muharram, dimuliakan, dihormati. 1 Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Orang sini mah bilang apa, Bu? Kalau Dzulqa'dah apa, Pak? Hafid, Rayagung, Surah, Rajab kan saya bilang yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada lagi bulan yang dimuliakan, di antaranya adalah bulan Sya'ban, karena ada malam nisfu Sya'ban, pergantian catatan amal. Ada lagi bulan yang disebut dengan Sayyidul Ashhur, rajanya bulan, pimpinannya bulan-bulan yang lain, namanya Ramadan. Ternyata dari 6 bulan yang disebutkan mulia tadi tidak tercantum nama Rabiul Awal. Halo, Bu. Halo, Bu. Nabi lahirnya Rabiul Awal. Makanya ada yang nanya begini, itu kenapa kok Nabi lahir bukan di bulan yang mulia, tapi bulan yang tidak disebut, yaitu Rabiul Awal? Kalau ditanya apa sebabnya, ya saya nggak tahu, karena itu kan rahasia Allah, betul. Cuman ulama itu menyampaikan kira-kira kenapa Nabi lahir bukan di bulan yang dimuliakan, justru bulan Rabiul Awal yang tidak disebut. Kata ulama, itu sengaja Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa Nabi mulia bukan karena berkaitan dengan bulan yang mulia. Nabi mulia bukan karena berkaitan dengan sesuatu yang mulia, tapi Nabi mah mulia karena dzatiyah Nabi yang memang langsung dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, maka dia sesuatu tersebut akan terbawa mulia. Oleh karenanya kita muludan. Maksudnya apa? Kita pengen terkait dengan Nabi supaya kita yang banyak dosa ini menjadi terbawa mulia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya, Bu, ulama itu menyebut bahwasannya Rabiul Awal itu justru menjadi bulan istimewa karena Rabiul Awal menjadi bulan penentu akan mulianya bulan-bulan yang lain. Halo, Bu. Apa tadi, Bu? Mulud jadi penentu mulianya bulan-bulan yang lain. Kita ambil contoh. Ada bulan namanya Rajab. Kenapa Rajab mulia? Karena ada Isra Mi'raj. Pertanyaannya, siapa yang di Isra Mi'rajkan?
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir bulan apa? Mulud, Rabiul Awal. Berarti kira-kira nggak akan mulia Rajab kalau tidak ada Rabiul Awal. Paham nggak, Bu? Bulan Ramadan mulia. Kenapa mulia? Ada puasa, kewajibannya sebulan penuh. Ada di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Bahkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad turun itu adalah malam 17 Ramadan. Ramadan jadi paling mulianya bulan, pimpinannya bulan-bulan yang lain. Pertanyaannya, puasa Ramadan itu kewajiban untuk siapa? Untuk Nabi dan kita umatnya, betul? Quran turun ke siapa? Ke Nabi untuk pedoman kita umatnya. Nah, nabinya lahir bulan apa? Bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Maka berarti kira-kira Ramadan gak mulia kalau tidak ada Rabiul Awal. Nih kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa. Alhamdulillah. Bu, lanjut, Bu. Udah malam, terus masih sore. Ini lampu udah pada nyala, berarti udah malam, Bu. Jangan bilang masih sore, walaupun ngajinya tetap semangat. Insya lanjut. Lalu, Bu, kita kumpul di sini apa? Muludan. Ini bilangnya maulid apa maulud nih? Maulid. Biasanya kalau sehari-hari bilangnya maulid atau maulud? Mulud. Maulid ya enggak, maulud enggak, bilangnya apa? Mulud. Padahal jujur, Pak, kalau orang ngomongnya mulud saya bingung, karena saya nggak tahu artinya kalau mulud. Pilihannya itu cuma dua, maulid, maulud. Kalau enggak maulid ya maulud, kalau enggak maulud ya maulid. Kira-kira yang benar maulid apa maulud? Maulid, karena memang tulisannya maulid, padahal panitianya juga boten paham. Halo, ini jelaskan jangan? Jelaskan, Bu. Ini gini ya, orang bilang peringatan maulid Nabi. Kalau ngomong maulid maknanya bisa dua. Kalau kata santri yang ngaji sorof itu, bahwa maulid itu berarti dua bentuk. Satu bisa isim zaman, yang kedua bisa isim makan. Makan itu bukan makan, makan itu tempat. Jadi maulid itu bisa artinya tempat lahir. Bapak, ibu jalan-jalan ke Mekah. Ke Mekah jalan-jalan apa ibadah, Bu? Soalnya ada yang nanya gini, Pak Haji, Kiai, kalau pelaksanaan haji itu emang lama? Kata saya, ya enggak, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 saja. Betul, Pak? Tapi kok di sananya 40 hari? Berarti yang lama, yang banyak apanya? Sing ake apa, Nek? Jangan suudzon. Sing ake umrohe, sing ake iktikafe, baca Qur'ane, jalan-jalan. Jangan suudzon. Memang sih belanja. Ini mohon maaf kepada Bapak Haji, Ibu Haji semuanya yang pernah ke sana. Jadi saya buka kartu nih, mohon maaf. Halo. Ibu ke Mekah. Ibu menghadap tuh ke Masjid Haram. Di belakang ibu ada Zamzam Tower yang jam yang tinggi itu. Ibu lalu lewat ke sebelah kanan, jalan luar, lewat ke sebelah kanan,
ngikut satu bukit namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang jadi istana, termasuk tempat istirahat para imam Masjid Haram. Terus jalan agak muter, maka lalu ibu akan mendapati banyak keran-keran air, dan itu semua adalah air Zam-Zam. Jangankan minum, mandi juga silakan. Kalau di sini kan orang pulang haji, pulang umroh, ayo jam-jamnya cuma segelas dicampur sama satu ceret itu. Mohon maaf ya Ji ya, saya buka kartu nih. Halo Bu, tapi anak berkah jam-jam, alhamdulillah. Ke ujung lagi ada sumber Zam-Zam. Sumur Zam-Zamnya cuman sekarang ditutup. Sebelahnya ada perpustakaan. Perpustakaan ini disebut Maulid Nabi. Kenapa? Karena dulunya di situ bekas rumahnya Sayyid Abdullah, Ibunda Aminah, ibu bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah di sana melahirkan Nabi Muhammad, maka disebut Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi. Nah, kalau di sini di Kroya, di Julang Pereng, di Sumberjaya, ning Indramayu, kalau orang bilang memperingati Maulid Nabi, ini jelas bukan memperingati tempat, karena Nabi bukan wong Dermayu. Paham boten? Berarti nggak masuk Pak. Halo? Masuk nggak? Maulid Nabinya nggak masuk, karena ini bukan tempat lahir Nabi. Tapi tenang, ada yang kedua. Maulid yang kedua itu apa? Isim zaman, kata benda yang menunjukkan waktu. Jadi kita ngomong memperingati Maulid Nabi berarti memperingati waktu lahirnya Nabi. Cuman kita cek dulu, Nabi lahir hari apa? Senin. Sekarang hari apa? Hah? Hari apa? Jumat. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul. Sekarang tanggal pira? Rak mancing maneh. Halo, rak mancing maneh ya? Halo, iya aing ngomong bener ente Pak. Teu asup deui bae. Bener ente? Makanya dari tadi saya bilang pulang, karena memang udah nggak masuk, tempat yang nggak masuk, waktu yang nggak masuk. Tapi tenang. Halo, ya harus tenang. Kiai harus bikin tenang, betul Bu? Pilkada kiai mah netral aja, bikin tenang pokoknya, betul? Insya Bu, Nabi itu antara lahir dan wafat pada baik. Harinya ya Senin, tanggalnya ya 12, bulannya ya Rabiul Awal. Cuman bedanya apa? Kalau lahir itu fajar, pas fajar berarti subuh. Kalau meninggalnya Nabi, wafat Nabi itu adalah pagi, waktu duha. Itu bedanya itu doang. Bu, ada yang keberapa? Yang ketiga. Ya tahunya beda. Halo. Tapi ada yang ketiga, namanya maulud. Apa maulud? Maulud itu isim maf'ul. Apa isim maf'ul? Kata benda yang menunjukkan objek. Maka maulud artinya yang dilahirkan. Ini paling aman nih. Maka kalau orang mengatakan peringatan maulud Nabi, berarti memperingati, mengingat bayi mulia yang dilahirkan. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan Pak,
kita bilang muludan itu bukan mul, tapi maksudnya mauludan. Betul Pak? Karena kita lidahnya model begini, daripada susah bilang mau jadi mu aja. Betul Bu? Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Maulid jelas tempatnya, maulid jelas waktunya. Tapi maulud mengingat Nabi jangan dibatasi waktu, jangan dibatasi tempat, tapi setiap waktu, setiap tempat kita mesti ingat kanjeng Nabi. Kenapa? Karena nggak mungkin mendapat ridhonya Allah kalau nggak ikut ajarannya kanjeng Nabi. Paham betul? Halo Bu, Bu. Kita kenal Allah yang bawakan Nabi Muhammad, betul? Pengen nggak jumpa sama Nabi? Pengen nggak? Makanya kan ada, kalau di syair itu, tadi kan ada yang padang bulan tadi. Mana tadi yang timnya mana? Di masjid. Waduh, ngitung saweran. Bu. Tadi ibu-ibu kan padang bulan, padange koyo dino rembulan sing aweng. Itu kalau Habib Syekh. Tahu enggak? Tahu Bu? Kalau Habib Syekh ada yang gini. Wa kirimil arwaha minna بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد يا رسول الله المدد. Hafal enggak? Aduh, repot kalau nggak hafal. Bu, kalau di saya lagi ngetren mah ini, ada tuh yang Sunda itu, wanci murid surya rek pamit, hujan letih ngaririmcik, kingkilaban pating kolebat, sisi basisir Jayanti, salalala. Oh ternyata wong Jawa wae paham Jayanti nggih. Weruh Bu. Alhamdulillah. Dikira saya orang Sunda saja yang tahu. Ternyata di sini juga tahu. Bu. Lanjut Bu. Nih ingat-ingat wa akrimil arwaha minna, ya Allah muliakanlah ruh-ruh dari kami. Bagaimana pengen mulia? Biliqai khairil anam, dengan jumpa dengan makhluk yang paling mulia, yang dimaksud adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mahalul Qiyam itu kan sering dibaca apa? Madara'a wa jahaka yang sa'ad marhaban ya karim magan wali jagagini marhaban jangan dan husan ini marhaban. Artinya apa? Man sapa wong ro'a sing ningal sapa wong wajhaka marang wajahmu. Maksudmu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa orang yang memandang wajahnya kanjeng Nabi, yas'ad, maka dia akan bahagia. Pengen tidak?
Alhamdulillah. Insya Allah, Bu. Makanya kalau orang nanya, ibu, bapak, muludan ngapain? Tinggal jawab saja. Satu, muludan itu dalam rangka bergembira, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena tidak ada anugerah Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bu. Makanya Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kalau mau nyebut Allah, nyebut semua. Kalau enggak semua lah. Enggak enak di kuping, Bu. Siap, Bu? Apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ingat-ingat artinya qul, katakanlah. Siapa yang mengatakan, yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah mengatakan. Apa yang harus dikatakan? Bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan kasih sayang Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, bergembiralah manusia. Makanya Nabi lahir, Nabi diutus, itu adalah karunia dan kasih sayang Allah yang paling besar untuk kita. Bahkan bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh alam. Oleh karenanya kita muludan. Apa muludan? Bergembira dengan karunia dan rahmatnya Allah dalam bentuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, Bu. Ada lagi syair Habib Syekh itu kan ada. Halo. Ini tahu nggak Habib Syekh, Bu? Tahu nggak? Kata Habib Syekh kan gini. Lau kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fi al-jahimi مخلدا بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد يخفف عنه للسرور بأحمد. Halo, Bu. Halo. Mentang-mentang bahasanya Jawa, syair sholawat padang bulan pada Jawane, Sunda nggak ada. Halo, tapi ngerti ngomong Sunda, ngerti? Hah? Ngartos. Alhamdulillah. Halo, Bu. Walaupun memang sebetulnya antara Jawa dengan Sunda itu kan bedanya cuma sedikit-sedikit, antara A sama O biasanya. Jadi kalau di Sunda ada sarjana, berarti kalau di Jawa sarjono. Di Sunda kan ada tuh Kabupaten Purwakarta,
Kalau di Jawa berarti Purwokerto, betul Bu? Jadi kalau di Jawa itu kan silahkan duduk itu bahasa Sundanya mangga calik, pan gitu. Berarti lamun di Jawa monggo colok. Halo Bu, Bu. Terus kan kalau di pematang sawah itu ada burung yang tinggi. Kalau di Sunda itu disebutnya kuntul. Berarti kalau di Jawa tinggal ganti pakai o. Ya bango, bango. Halo Bu, jangan kemana-mana. Bango maksudnya. Halo Bu. Alhamdulillah. Sunda Jawa kalau syair ya beda-beda dikit Bu. Kalau di Sunda kan ada begini. Lampah benten ku urang ulah ditiru. Odong barang akan cacing ngarengkol dicaplok. Tenyahoan jerona aya usepan. Kalau Jawa bukan belok-belok ujungnya, biasanya ke dalam. Dicontohin boleh Bu? Ada kan? Cah angon penekna blimbing kowe lonyo penekna kang baso dadadiro lakone opo pamantep lakone Haji Papi pancen oye. Enggak pesanan, enggak, ini mah saya aja. Halo Bu, halo Bu, lanjut Bu. Apa nih? Yang lanjut apanya? Enggak kedengeran saya. Bu, terus Bu, maksud syair tadi begini Bu. Lau kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muhallada. Ingat-ingat. Kalau orang kafir ini itu sampai ada penegasan dari Allah di dalam Al-Quran menjadi orang yang celaka. Dalam ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab. Namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu dicap celaka. Namanya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Ada penjelasan bahwa Abu Lahab ini tiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada, diringankan siksanya oleh Allah. Karena apa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat Bu, Abu Lahab gembira itu bukan dengan lahirnya Nabi, bukan, tapi gembira dengan lahirnya ponakan. Kebetulan ponakan yang lahirnya lanang. Halo. Jadi dina hiji waktu Abu Lahab keur diuk eta di imahna. Barang telah migancang torojol aya awewe anu eta awewe teh hamba sahayana Abu Lahab, ngaranna teh nyatana Suwaibah al-Aslamiyah. Paham boten? Paham boten? Iya Suwaibah teh terus ngadeketan ka Abu Lahab. Maret lir ka dewang wis wanoya-wano pisan. Kalawang tok 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 tok. Kalau di wayang kan ada yang begitu ya Bu ya. Halo Bu. Kalau wayang mah nanti ada sindennya juga, tapi percuma karena saya udah nggak kebagian saweran habis sama tim Qosidah. Nih kira-kira ada yang nyawer nggak nih Bu? Hah?
Nyawer nggak Bu? Jangan nunjuk orang. Pak Kuwu, yang mana Pak Kuwu? Oh iki, alhamdulillah, sipit kayak Korea nih. Alhamdulillah. Biasanya kalau dipanggil, kalau di hiburan ya mesti maju, betul. Apalagi ini apa? Pengajian, berarti mesti maju. Nggih Bu, setuju Bu? Itu provokator lah Pak. Kalau di saya kan kalau hiburan itu suka dipanggil Pak. Betul Bu? Sama nggak Bu? Banon dari yap dia sakedeung mangpangurang tepung lawung mangpangurang perjohok jeung gelis banon dari ditilik digigir lenggik ditetep diharap siap aduh alah ieu Bapakku Sumber Jaya Kecamatan Keroya Indramayu anu bager kapayuhun aya Paku Sumber Jaya biasanya maju. Nanti kalau Paku maju insya Allah Haji Papi juga maju. Ibu jangan cuma tepuk tangan, ibu maju juga. Halo Bu, sampai saya susah mau lewat gara-gara pada nyawer tim Qosidah. Halo Bu, lanjut Bu, dan tinggal doain aja mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Bu, ingat-ingat ya, Abu Lahab itu kafir, disebut oleh Allah dalam Quran celaka. Cuman gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi, maka diringankan siksanya tiap hari Senin, seminggu sekali. Gara-garanya apa? Abu Lahab sedang duduk, datang hamba sahayanya perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Datang, bos, kata Suwaibah, ada apa bah? Lain Batak ya mah lain, bah teh Suwaibah maksudna. Halo, ada apa? Ini saya mau bawa kabar gembira, kata Suwaibah. Memang ada apa? Aminah. Ya apa Aminah? Aminah. Iya apa Aminah? Aminah sudah melahirkan bocah lanang. Kata Abu Lahab, yang benar kamu, betul. Maka kata Abu Lahab, karena kamu sudah menyampaikan berita gembira, ponakan saya sudah lahir dan itu adalah laki-laki, maka kamu saya merdekakan. Sudah, sekarang kamu mulai sekarang merdeka, berangkat ke rumah Aminah, urus, susui, urus tuh bayi. Kata Suwaibah kira-kira begini, bos, lalu kalau bos nanti pengen ngopi bagaimana? Gak usah dipikirin, saya bikin sendiri. Kalau pengen makan, saya masak sendiri. Ini di rumah ini kan berserakan, gak usah, pokoknya saya beresin sendiri. Kamu berangkat ke rumah Aminah. Berangkat ke rumah Aminah gara-gara gembira dengan lahirnya ponakan yang kebetulan ponakannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab dengan Abdullah itu adalah adik kakak, termasuk dengan Abu Thalib, termasuk dengan Hamzah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya bagaimana dengan orang-orang yang beriman seperti kita, yang setiap saat bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah meninggal membawa iman Islam, maka yakin Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, kalau ada yang nanya mau ngapain muludan, jawabannya begini, muludan dalam rangka memperlihatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang anti muludan bilang begini, cinta kok muludan, nggak ada dari sananya. Padahal cinta mabu itu kan ekspresinya bisa beda-beda. Ada yang jatuh cinta senyum-senyum sendiri, ada nggak? Ada yang jatuh cinta justru dia itu jadi urakan. Ada yang jatuh cinta justru dia nangis. Kenapa nangis? Ternyata takut kehilangan orang yang dicintai. Halo Bu? Nah kita ekspresinya dengan muludan. Betul Bu? Dan saya mau tegaskan malam hari ini bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah wajib. Apa Bu? Wajib. Kenapa wajib? Ingat-ingat Bu, Nabi itu lebih dulu cinta kepada kita. Kita belum ada di dunia, Nabi sudah kangen, sudah cinta sama kita. Yang kedua, Nabi itu cintanya lebih besar kepada kita daripada kita kepada Nabi. Karena cintanya Nabi itu dunia akhirat. Kalau kita kan, kalau cinta ke seseorang takut nggak dibalas cintanya. Orang Sunda mah bilangnya sieun Ambon sorangan. Ambon sorangan teh maksudna naon? Maksudna bogoh ka hiji jalma, tapi jalma nu dipipak di bogohanana eta teh bogoheun ka urang. Halo Bu, ke Nabi mah jangan takut begitu, sudah pasti dibalas oleh Nabi cintanya. Halo, sudah si laki-lakinya ngasih seblak, ada seblak Bu, ngasih bakso, malah calon mertua itu kita bayar pajak tiap malam ya martabak, tambah lagi rokoknya juga udut. Halo, ternyata laki-lakinya begitu ngajak nikah, Neng nikah yuk sama saya. Apa bilangnya? Mohon maaf Kang, cinta saya bukan untuk Akang tapi untuk orang lain. Sedih gak Bu? Akhirnya kan laki-lakinya bingung. Ini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Di Indramayu ada kop sekop Bu? Ada? Halo? Ternyata terus nikah sama laki-laki lain. Begitu nikah sama laki-laki yang lain, rumah tangganya nggak awet. Akhirnya 3 bulan rumah tangga diceraikan. Datang lagi ke laki-laki yang cinta itu. Datang, Mas, Kang, saya ini ternyata salah pilih. Harusnya saya pilih Akang. Saya salah pilihnya dia. Sekarang saya diceraikan, saya sakit hati Kang, yuk kita nikah. Jadi justru kebalikan, yang ngajak nikah siapa? Perempuannya, ceweknya. Kata laki-lakinya apa? Mohon maaf Neng, dulu mah waktu masih perawan diajak nikah nggak mau. Sekarang udah jadi janda ngajak nikah. Emangnya gua ini tukang tambal ban? Tukang tambal ban apa ini Pak? Maksudnya apa tukang tambal ban Pak? Kok Bapak ketawa? Jadi sing senenge janda berarti tukang tambal ban. Halo Bu. Tapi ingat ya, cinta sejati itu tidak menunggu dibalas. Itu cinta sejati. Pokoknya yang penting saya cinta sama kamu, kamu terserah mau cinta atau enggak sama saya. Itu kan hebat. Selain hebat, dia ini goblok Bu. Ya goblok lah, mau cinta tapi nggak dibalas, mau ngapain diterusin Bu. Betul Bu? Halo Bu. Tapi bener Bu, ini kan ajaran Nabi. Ingat-ingat Pak, ini bawa pulang nih. Ingat-ingat. Halo, ini bawa pulang nih. Kalau mau ikut akhlaknya Nabi, ingat-ingat. 1,
kalau belum bisa memberi kebaikan kepada orang lain, jangan merugikan orang lain. Setuju? Setuju Pak? Kalau belum bisa berbuat baik, menguntungkan orang lain, minimal hidup itu jangan merugikan orang. Betul Bu? Yang kedua, ingat-ingat, ini cinta sejati nih. Jangan pikirkan orang lain baik atau tidak ke kita. Lebih baik berusahalah memikirkan diri sendiri supaya bisa baik sama orang lain. Setuju Bu? Pokoknya orang lain mau baik atau tidak sama kita itu mah terserah. Yang penting pokoknya saya berusaha untuk tetap baik sama orang lain. Itu kan keren Bu. Betul? Dan itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Semua, bila kamu sholawat diem bae, giliran lagu Roma Irama ikut semua. Halo Bu, tahu Bu? Tahu nggih? Pokoknya ingat-ingat, kalau tangan saya sudah begini berarti Roma Irama. Karena Roma Irama mah lihat tangannya mesti begini. Kalau mau nyanyi kan ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan Soneta malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bangsa kita Indonesia akan menghadapi pilkada serentak, dan ini baru sejarah di tahun ini. Namun saya ingin menghimbau bahwa perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, jangan sampai kita mau diadu domba. Lagunya adu domba Pak. Halo, makanya kata adu domba, mengadu domba, domba dipertarungkan. Tahu nggak Bu? Halo, saya tuh pengen ngaji serius Pak, pengen bener. Cuman kalau nggak ada yang gitu kurang payu. Halo, lanjut Pak. Biasanya kalau nggak tidur bubar, kalau nggak bubar tidur. Makanya pokoknya gini, kalau bagian ngaji ya ngaji, kalau bagian bercanda ya canda. Siap Bu? Jangan gini, giliran nyanyi ketawa, pas begitu ngaji nggak ada yang paham. Nah ini yang repot. Na'udzubillahi min. Bu, lanjut Bu. Apa tadi? Adu domba. Ingat. Cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Ini sampai-sampai ada hadis begini Bu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Belum sempurna imannya. Hatta akuna, sehingga aku, kata Nabi, ahabba ilaihi, paling dicintai menurutnya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi cinta kepada Nabi harus menjadi nomor
satu. Ada yang protes begini, Nabi bisa-bisanya bilang begitu, berarti Nabi itu doktrin pengen dimuliakan, doktrin pengen diutamakan, sampai cintanya pengen dinomor satukan. Nah, penjelasannya begini, saya mau nanya nih, Bu, jawab nggih. Nih Bu, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, kira-kira kita cinta enggak sama anak kita? Bakal mendidik kebaikan enggak sama anak? Mendidik, betul Bu? Kalau kita cinta benar kepada Nabi, apa kita berbakti kepada orang tua? Pasti. Apa kita akan menghormati kedua orang tua? Menghormati. Karena yang menyuruh mendidik anak, karena yang menyuruh berbakti kepada orang tua adalah siapa? Nabi. Betul Bu? Kalau kita benar cinta kepada Nabi, kira-kira sama sedulur akur enggak Bu? Akur. Sama tetangga baik enggak Bu? Sama lingkungan, sama alam kita akan menjaga enggak Bu? Menjaga. Kenapa? Karena yang menyuruh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya otomatis orang cinta kepada Nabi dengan benar, maka dia akan cinta kepada seluruh alam. Sebaliknya, kita cinta sama anak, apa pasti cinta ke Nabi? Belum tentu. Betul? Kita cinta sama orang tua, apa pasti cinta sama Nabi? Belum tentu. Makanya Nabi itu cintanya harus diutamakan, sehingga kita akan cinta kepada seluruh alam. Jangankan kepada keluarga, kepada hewan dan lingkungan pun kita akan menjaganya, karena Nabi yang memerintah itu semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, apa nandina hiji waktu Kanjeng Nabi nuju kumpul sareng para sahabat. Barang Nabi kumpul jeung para sahabat, ieu Kanjeng Nabi ujug-ujug ngecelakeun Cipanon alias nangis ngaranna. Paham Bu? Lagi kumpul sama sahabat, Nabi nangis, nggak ada kejadian apa-apa, Nabi ujug-ujug nangis. Sahabat kan semuanya bingung, nih kenapa Nabi nangis padahal nggak ada kejadian. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Kata Rasul begini jawabannya, sahabat, saya ini sedang tersiksa dengan rasa rindu, makanya saya menahan rindu sampai saya menangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, rindu sama siapa? Kata Rasul, saya sedang rindu terhadap kekasih. Rindu terhadap kekasih. Sahabat makin bingung. Ya Rasulullah, bukankah kami ini semua kekasihmu? Kami cinta kepadamu, engkau cinta kepada kami. Biasanya kan kalau rindu sama yang jauh. Ya Rasul, ini kan kami ada di hadapanmu. Coba Pak, kalau rindu kan sama yang apa? Yang jauh, bener? Betul Bu? Kayak dulu bapak sama ibu waktu sebelum nikah kan belum serumah tuh. Itu kan rindunya sering, karena memang jarang ketemu. Nah sekarang sudah nikah, sudah rumah tangga, sudah satu rumah, masih rindu Pak? Pak, nih yang bilang bosan ini nih, siapa nih Pak apa ini? Siapa Pak Kubu? Siapa ini? Pak Lurah. Pak Lurah siapa namanya? Pak Caslim. Istri Pak Caslim ada? Hah? Oh di rumah, pantesan berani, berarti aman. Berani-beraninya bilang bosan Bu.
Kata ibu-ibu juga jawabannya sama. Saya juga bosan lihat mukanya aja enak. Halo, halo. Karena rindu itu bukan dengan orang yang dekat. Rindu itu kalau dengan orang yang jauh. Makanya ibu-ibu jangan-jangan rindunya sama yang jauh. Maksudnya anak-anak. Bapak-bapak rindu sama yang jauh juga, Pak. Hati-hati jangan sampai jadi tukang tambal ban. Halo. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Ya jangan. Halo Bu. Bu, saya nyanyiin bukan nyuruh, bukan. Ini mah karena lagi viral aja Bu. Halo Bu. Kata sahabat, ya Rasul, kami ini kan kekasih engkau. Kenapa engkau rindu? Wong kami ada di hadapanmu. Kata Nabi apa? Bukan, kalian itu sahabatku. Siapa ya Rasul yang dimaksud dengan kekasih? Kata Rasul, orang yang hidup setelah aku meninggalkan dunia ini, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku, cinta kepadaku, mengikuti ajaranku. Insya Allah yang dirindukan kekasih yang dimaksud oleh Rasul adalah kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Makanya ada hadis menyebut tuba liman ro'ani wa amana bi. Ingat-ingat, bahagia untuk orang yang melihat wajahku, kata Nabi, dan beriman kepadaku. Siapa Bu? Sahabat. Sahabat kan melihat wajah Nabi langsung, beriman kepada Nabi. Betul. Ingat-ingat, hitung Bu, hitung Bu. Tuba, 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 tuba. Berapa Bu? 7 kali Rasul menyebut bahagia, 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 bahagia. Siapa yang 7 kali disebut bahagia oleh Nabi? Liman lam yaroni wa amanabi. Orang yang belum pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Itu adalah kita semua. Alhamdulillah. Ya coba nggak bahagia 7 kali gimana Bu? Coba. Kita kan sama Nabi keturunan langsung bukan. Betul. Zaman kita dengan Nabi 1500 kurang lebih. Betul. Kampung kita dengan Nabi jauh. Nabi Arab, kita Jawa. Nggih. Nggih Bu. Kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi Allah berikan hidayah, iman kepada Allah, beriman kepada kanjeng Nabi. Ya jelas ini adalah kebahagiaan yang berlipat-lipat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, kira-kira ibu bapak yang hadir ini punya dosa nggak Bu? Hah? Oke. Ake punya bake. Punya bake. Kalau punya bahasa sininya apa Pak? Hah? Dua bake. Ibu dua dosa apa ake dosane? Halo Bu, ya aing keur diajar Jawa cicing. Jadi ari ngadenge ngarti aing ngomong hese. Halo. Pada baik ya? Yang orang sini katanya sama, kalau dengar Sunda ya paham, cuman kalau ngomong susah. Memang beda lidah Bu. Halo. Punya dosa Bu? Istighfarnya berapa kali? Sehari semalam istighfarnya berapa kali? Halo. Nih, saya mau kasih tahu nih.
Nabi itu nggak pernah salah apalagi dosa. Jadi Nabi itu suci bersih. Tapi Nabi ngasih contoh kepada kita umatnya, minimal sehari semalam Nabi itu baca istighfarnya itu minimal 70 kali, 70 kali. Nah kita yang banyak dosa berapa Bu? Nggak kehitung ya Bu ya, karena memang enggak. Ya kalau enggak mau ngitung apa Ibu? Ibu kan kalau ditanya, Bu tabungan di bank pira? Oh saya emang nggak kehitung, emang nggak gablek. Halo Bu, pada baik istighfar satu hari semalam berapa? Nggak kehitung karena memang enggak. Halo Bu, Bu, di sini ada yang suka ke sawah? Ada yang ke sawah? Nyangkul, ada yang nyangkul, ada yang tandur. Ana sing apa tuh yang buang rumput itu? Ngoyos. Ana Pak? Ana sing bangunan gawe bangunan. Anak, saya mau nanya, kalau kerja di sawah, di ladang, di kebun, kotor nggak badan kita? Pulang ke rumah mandi nggak? Adus Bu? Halo? Mandi? Padahal nih saya mau ngasih tahu, nggak usah mandi Bu, wong besok ke sawah lagi, kotor lagi. Halo? Bapak Ibu suka lapar Bu? Lapar. Kalau lapar makan nggak Pak? Padahal 2 jam kemudian lapar lagi. Mending nggak usah makan. Kan nanti lapar lagi. Saya salah apa benar saya? Salah. Salah nggih? Maksud saya begini, nih inget-inget. La soghirota ma'al isron. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Yang kecil pun kalau terus menerus ya bisa jadi apa? Besar, betul. Tapi ingat-ingat, wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar. Kalaupun dosanya besar, istighfarnya terus-terusan, maka insya Allah yang besar itu akan mengecil, bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya begini, kita ini tiap hari kayaknya punya dosa terus, betul? Maka istighfarnya jangan kurang dari 70 kali. Kiai, tapi kan besok saya punya dosa lagi, ya istighfar lagi. Ibu ke sawah saja, bapak ke sawah saja, badan kotor, pulang ke rumah ya mandi, padahal besok ke sawah lagi, pulang ya mandi lagi. Kita punya dosa, ayo istighfarnya sing akeh, betul? Kalau dosa lagi, istighfar lagi, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Bu, saya punya cerita nih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini kalau dulu di radio. Dulu itu Pak, ada seorang ulama namanya adalah Syekh Atibi rahimahullah. Beliau Syekh Atibi ini suatu hari Pak sedang ada duduk di dekat kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau sedang duduk dekat kuburan Nabi, ada orang datang. Kebetulan orang yang datang ini adalah orang Arab, cuman dia orang kampungnya. Istilahnya orang Arab Baduy katanya. Halo. Lalu si orang Arab kampung ini datang ke kuburan Nabi. Saya adibi cuman liatin aja. Kata orang Arab kampung bilangnya begini, Nabi, nih saya datang nih, saya banyak dosa. Nggak ada sopan santunnya Pak.
Tapi Arab kampung ini lalu membacakan ayat Allah. Apa yang dibacakannya? Kata Arab Baduy, engkau Nabi menyampaikan firman Allah di dalam Quran. Apa? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Artinya begini, jika sesungguhnya manusia melakukan dosa lalu ia datang kepadamu, maksudnya kepada siapa? Kepada Nabi. Fastaghfirullah, lalu ia meminta ampunan kepada Allah. Mereka manusia yang banyak dosa, minta ampunan sama Allah. Wastaghfara lahumur rasulu, lalu Rasul pun beristighfar untuk orang tersebut. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Artinya begini, orang Arab kampung ini datang, Nabi, saya datang, saya banyak dosa, saya istighfar, bantu saya ya, istighfarin saya di hadapan Allah. Padahal ayat ini berlaku ketika Nabi masih sugeng, masih ada di dunia. Ini kan datang ke apa? Ke kuburan. Selesai berbicara begitu, ngomong begitu, si Arab ini langsung beranjak pulang. Syekh Atibi yang melihat orang Arab ini, beliau terserang kantuk, lalu dia tidur di tempat tersebut. Ketika tidur, Syekh Atibi bermimpi jumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi? Atibi, sampaikan kepada orang yang datang tadi bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu artinya apa, Pak? Halo, ini pengen gak diampuni dosa sama Allah? Pengen Bu? Ingat-ingat, Nabi menyebut apa? Kata Nabi, satu hadis menyebut, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, maka wajib untuknya mendapatkan syafaatku. Maka ayo berangkat sana. Pengen nggak? Pengen nggak Bu? Tapi Kiai, ini saya masalahnya belum ada ongkos. Wis, yang penting niat saja dulu. Betul Bu? Karena kan namanya haji itu banyak macamnya. Ada Haji Mansur, itu biasanya yang kota-kota tuh. Haji Mansur halaman kena gusur, dibayarin, dipakai berangkat haji. Haji Mansur namanya Pak. Ada lagi Haji Fatimah. Kalau Haji Raini sih nggak ada. Ini mah haji modelnya ada Haji Fatimah. Haji Fatimah dia berangkatnya itu menjual tempat lan rumah. Berangkat Pak. Ada lagi haji itu namanya, kalau dulu Bapak ada zaman Pak Harto itu Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Dulu Pak. Ada lagi kalau pegawai biasanya Haji Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Macamnya banyak tuh haji. Ada yang nanya gini, Kiai, emang haji model-model begitu itu bagus kagak? Saya jawab, haji itu semuanya bagus. Yang enggak bagus itu cuma satu, Haji Dul Majid, geus ka haji ngedul ka masjid. Anak baik ya. Anak udah ke haji tapi ke masjidnya males, berjamaahnya males. Ada di sana sih ada di sana. Kalau di sini saya kan baru kesininya Pak, jadi saya nggak tahu. Halo, pada baik? Halo. Jadi ingat-ingat ya, saya ini kalau ngomong yang buruk-buruk, yang nggak baik, itu jelas saya bukan ngomongin orang sini, tapi ngomongin orang sana. Karena kebiasaan saya itu kalau di sini berarti ngomongin orang sana, kalau nanti ngomongnya di sana ngomongin orang ini, gitu Pak. Halo,
Halo, halo. Makanya berangkat sana. Yang kedua nih, ingat-ingat hadis Nabi nih. Kata Nabi begini, hayati khairul lakum. Hidupku adalah kebaikan untuk kalian. Kenapa? Yuhdisuna wa yuhdasun, kata Nabi. Aku diberikan wahyu oleh Jibril kalau aku masih di dunia, makanya kebaikan untuk kalian. Nabi masih hidup, kebaikan. Kenapa? Karena Jibril terus turun menyampaikan wahyu, lalu menjadi sunnah, menjadi kebaikan yang dipraktekkan oleh Nabi dan umatnya. Lalu kata Nabi, wa wafati khairul lakum. Wafatku pun adalah kebaikan untuk kalian. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau aku sudah wafat nanti, aku lebih dekat dengan Allah. Amal-amal yang dilakukan oleh kita umatnya sebelum kepada Allah dilihat dulu sama Nabi. Kalau amal baik, kata Nabi, hamidullah, maka aku memuji Allah. Kalau amal umatku buruk, istaghfartullah, aku memintakan ampunan kepada Allah. Jadi Nabi masih ada dan Nabi sudah tiada di dunia ini, sudah wafat. Itu sama-sama kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Makanya berlaku ayat yang tadi. Orang taubat, orang melakukan dosa, datang ke kuburan Nabi, lalu ia beristighfar, maka insya Allah Nabi pun memintakan ampunan untuknya dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ini kira-kira yang hadir di sini pada mati nggak nanti? Bu, hah? Apa Pak? Apa katanya? Belum sugih. Dorong apa? Hartina naon hartina? Oh can hayang. Can hayang. Emang oh can kaya, durung sugih. Halo, halo. Nggak usah ribut udah. Katanya belum kaya. Emangnya mati nungguin kaya Pak? Ya enggak lah, betul Bu. Yang jelas begini Bu. Halo Bu. Nih ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Ingat-ingat, Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Ini hadis. Salawat, orang yang membaca salawat yang barusan, Allahumma sholli ala Muhammad sholatan takunu laka ridhaan wa lahiqahu adaan, berapa kali? Salasa wa salasina, 33 kali. Maka ketika ia meninggal dunia, walaupun dia dikubur di Sumber Jaya, di Sumber Jaya, di Kroya, di Indramayu, Nabi kuburnya jauh di Madinah, tapi dia membaca sholawat yang tadi 33 kali, maka antara kuburnya dengan kubur Nabi, Allah berikan akses untuk berjumpa. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah kasih jalan untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Padahal dari sini ke Saudi, ini kalau dari Jakarta, itu kan kalau di pesawat itu disebut 9.000 kilometer. Tapi itulah Allah. Orang yang dekat dengan Nabi, orang baca salawat banyak kepada Nabi, maka insya Allah Allah kasih kebaikan. Di antaranya antara kuburnya dengan kubur Nabi, Allah berikan jalan untuk berjumpa. Amin. Ya Allah, ya Rabbal.
bandeng, iwak bandeng jumlahnya papat, percuma ganteng kalau bojok durung papat. Halo, halo Bu, sudah ganteng, kaya, tapi bojone siji, itu namanya GGM, ganteng-ganteng mubazir. Halo Bu, tapi aslinya kan Allahumma semua sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama daimatan bidawamil mulkillahi. Panjang yang tadi, panjang yang ini sholawatnya, panjang yang ini yang kedua ya, tapi yang ini hafal, yang itu belum. Jangan bilang tidak hafal, belum hafal. Ingat Allahumma sholli ala Muhammad. Nih memang hadisnya nggak pakai Sayyidina Kang, mohon maaf, nggak pakai Sayyidina. Kalau di hadisnya memang nggak pakai Sayyidina. Ustaz, saya mau pakai Sayyidina, boleh. Jadi jangan bertengkar antara Sayyidina dan enggak, itu sudah selesai Pak. Ini makan dikumpulin nih, beda ormas, yang satu sambutan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang satu lagi sambutan lagi Allahumma salli tanpa Sayyidina Muhammad. Dan kata saya, halo, jadi Sayyidina nggak pakai Sayyidina, selesai ya Bu ya. Ya memang hadisnya nggak pakai Sayyidina. Malah ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah, Syekh Nawawi Banten. Beliau mengutip hadis ini, man qala Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Dibaca berapa kali? 33 kali. Insya Allah antara kuburnya dengan kubur Nabi, maka dia akan diberikan jalan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku, ini AA bagian terakhir Bu. Sudah malam ya, setengah 12. Salam. Masih ingat sama AA Ibu? Alhamdulillah. AA dari Bandung ya Bu ya. Halo. Kita kan muludan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya bisa mengikuti ajarannya Nabi, betul? Oleh karenanya AA nitip 2 hal Pak. Yang pertama, ingat-ingat nih, kalau pengen ikut ajaran Nabi, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti tolabul ilmi. Kenapa begitu? Karena begini Bu, bagaimana kita mau ikut Nabi kalau kita nggak kenal Nabi? Bagaimana kita ikut ajaran Nabi kalau kita nggak tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi? Di mana kita bisa kenal Nabi? Di mana bisa kita tahu ajaran Nabi? Ya di tempat ngaji atuh Bu, bener? Setuju tidak? Makanya Bapak Ibu jangan berhenti ngaji, majelis taklim kita lebih semangat, insya Allah. Anak-anak kita Bu, jangan langsung disuruh kerja. Mau jadi apapun anak kita, tolong ya dasari dengan ilmu agama, karena kita wajib mendidik anak. Berapa yang wajib? Cuman 3 Bu. Ilmu yang fardu ain itu 3. 1 adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu harus diajarkan kepada anak kita, termasuk untuk kita. Makanya kalau nggak mau ngaji, mau bagaimana melaksanakan kewajiban ya Bu ya? Betul Bu? Ini paham tidak? Yang kedua Bu, yang kedua nih terakhir.
bahwa kita diperintah oleh Allah itu cuma satu, apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Betul Bu? Tidaklah diperintah manusia kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu apa? Yang jelas, yang langsung sholat. Betul? Termasuk kalau yang langsung itu perintah Allah, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Betul? Secara umum ibadah itu apa? Kebaikan, Bu. Halo? Kita melaksanakan kebaikan, cuman harus dasar apa? Mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau begitu mah susah. Atau susah apanya? Susah, katanya ikhlas itu susah. Apa benar susah? Ikhlas itu susah. Betul Bu? Memang benar ikhlas itu susah. Tapi ingat Bu, halo? Kita kan belajar ngaji, kita mencari ilmu, maka kita harus latihan jadi orang ikhlas. Memang bisa latihan ikhlas, insya Allah Bu. Nih ingat-ingat ya, latihan ikhlas. Halo? Latihan ikhlas satu saja kuncinya. Apa? Jangan merasa memiliki. Ini di sini ada yang suka ngasih nggak ke orang lain? Ibu suka ngasih Bu? Bapak suka ngasih ke orang? Yang korek mah yang enggak ya? Halo? Ibu bapak ngasih ke orang. Sering ibu teh ngasih. Suatu hari ibu teh mau hajatan, lalu datang ke orang yang suka dikasih sama ibu. Kang, teteh, bantuin saya ya, saya mau hajatan. Ternyata jawabannya apa? Ibu mohon maaf, saya teh nggak bisa bantu karena saya teh sedang repot, sedang sibuk. Apa dibilangnya? Kamu dibantu sama saya sering, kamu dikasih sama saya sering. Giliran saya minta bantuan, kamu tidak mau bantu. Dasar kamu orang tidak tahu terima kasih. Itu teh kan tandanya tidak ikhlas Bu, benar? Kenapa tidak ikhlas? Ingat-ingat, itu teh karena merasa dirinya punya dia. Yang dikasih ke orang merasa punya dia. Padahal ingat-ingat Bu, jangankan yang kita miliki, harta, jabatan, ketenaran, rumah, kebun, sawah, mobil, jangankan yang kita miliki, diri kita pun bukan milik kita, tapi milik Allah. Betul? Coba kalau kita mikir, saya hidup oleh Allah, saya diciptakan oleh Allah, nyawanya dari Allah, sehatnya dari Allah, termasuk rizkinya dari Allah. Apa yang dimiliki saya adalah milik Allah. Terus saya ngasih ke orang, itu diperintah oleh Allah, dan itu pun bukan milik saya tapi milik Allah. Kan mau dia baik atau tidak sama kita mah terserah ya. Setuju tidak? Makanya kalau pengen ikhlas apa Bu? Jangan merasa memiliki. Rumah bukan milik kita, milik Allah. Harta bukan milik kita, milik Allah. Anak bukan milik kita, milik Allah. Jabatan bukan milik kita, milik Allah. Suami bukan milik kita, milik Allah. Jadi kalau ada yang minta suami, ibu kasih ibu sepotong. Itu teh kenapa orang teh ibu-ibu suka sakit hati kalau bapaknya nikah lagi? Itu teh karena merasa memiliki, padahal mah bukan milik ibu, milik Allah Bu. Halo? Bapak setuju tidak Pak? Setuju Pak? Jadi semuanya milik siapa? Milik Allah ya. Halo? Halo? Makanya jadi orang ikhlas itu memang susah, tapi kita latihan. Semuanya milik Allah, bukan milik kita. Insya Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi di kota Semarang. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi dengan saya yang mirip Aldebaran. Halo Bu,
Mudah-mudahan seluruh yang hadir sehat zahir batin, amin. Panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga Allah berikan ketentraman. Anak-anak kita, turunan kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, amin. Rizkinya mudah-mudahan banyak, halal, mudah, berkah. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat ketika meninggal nanti. Allah tetapkan iman Islam, husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-barakah wal ijabah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.